Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat datang di diskusi Komsel kita. Dan ya, sebelum kita mulai, kita berdoa. Maka mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau telah mempertemukan kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, kasih-Mu yang menguatkan kami, kasih-Mu Tuhan yang selalu menyempurnakan kami dan mengizinkan kami untuk boleh kumpul pada malam hari ini dengan selamat tanpa kekurangan. Saya berkat Roh Kudus-Mu turun menyertai kami dan selalu memimpin kami sama-sama beribadah pada hari sekarang pun dengan online, tapi semuanya kami mengucapkan kurang. Saatnya kami akan mau mulai ibadah konser ini berkati dari awal pertengahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus menurut doa kami, haleluya. Bersama-sama kita nyembah Tuhan dulu. Kita nyanyikan Jangan Biarkan Aku Pergi. Ampuni semua kesombongan, ampuni semua kedagingan, aku mendekat di hadapan Tuhan. Ampuni aku yang tak peduli akan hati, bawa aku kembali dari dekat lagi. Sama-sama kita mau katakan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauhkan kata kasih barunya yang kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meneraikan dalam hati di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itu hari kita nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan ampuni aku, ampuni ama kesombongan, ampuni semua kedagingan kami Tuhan, semua kedagingan, dan dekat di hadapan Tata. Ampuni aku yang tak peduli
akan hati bahwa aku kembali dari lebih dekat lagi. Sama-sama katakan, oh jangan biarkan amin aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari datang kasih yang kau beri. Oh Tuhan, tanamlah di hadirat meteraikan dalam hatiku di hadirat di hadapan jangan biarkan kami berpihak jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih yang kau beri. Tanamlah aku hadirat meterai dalam hati di hadirat di hadapanmu di pelukanmu itulah kasih terlebih jauh di mimpi ada pandang ku berseru jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan jauh dari hatimu Tuhan, menjauh dari datang kasih karunia yang kau beri. Oh Tuhan, tanamlah aku di hadirat meneraikanku dalam hati di hadirat hadapan Allah di pelukan itulah di hadiratmu di hadapan oh di pelukan itulah Allah. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus di
Kami mengucap, Tuhan, kau mau lihat Tuhan setiap isi hati kami, Tuhan. Kau mau lihat Tuhan. Saat malam ini Tuhan, kami sama-sama mau belajar Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Bahwa waktu dan semakin terbatas Tuhan. Dan kami mau sama-sama ini jadi peringatan bagi kami. Untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Untuk mau lebih erat lagi Tuhan dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan. Kau mau pakai Tuhan setiap kami Tuhan. Mulai dari Maxi, Peter, Lintang. Biarlah semua dalam perlengkapan Tuhan. Saat badai apapun, kau tak akan pernah meninggal. Dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa. Lebih dari nama. Amin. Bapa, perlukan kasih-Mu Bapa. Pegang sampingku Bapa, semoga
Sekali lagi, sama-sama. Biar cepat Tuhan sini demikian nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Tulanglah di sampingku, Bapa. Doa firman saya serahkan ke Maxi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Engkau menyertai kami Tuhan untuk bisa berkumpul bersama-sama di ibadah Komsel hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan seberapa banyak kita berkumpul Tuhan, kami percaya dan yakin firman-Mu dapat terus bisa disampaikan pada setiap hati kami, menjadi teguran buat kami Tuhan, untuk semakin lagi mengerti apa maksud dari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini jadi pedoman dalam hidup kami, menjadi remah dalam hidup kami, supaya kehidupan kami lebih lagi bertumbuh dengan baik dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ada Jeffrey ya? Shalom. Ada Jeffrey. Halo Jeffrey. Ya teman-teman, hari ini kita mau bahas, kalau kalian mungkin yang kemarin minggu lalu nggak gabung kayak Lintang, Jeffrey. Jadi di Komsel kita ini sedang membahas satu tema, ya, tema yaitu warning. Suaramu kok kecil, Max, di punya aku, Max? Iya dah, suaraku kecil ya. Iya nggak, Jeff? Kecil nggak sih, Jeff? Di Udah Lintang kayaknya. jelas tak? Gak jelas, kecil juga sama. Oh, kecil, Max, suaramu, Max. Nggak perlu pakai headset deh perasaan. Nggak usah pakai headset, Max. Feedback nanti. Ini yang dipin wajahmu toh, Max? Iya. Kalau gini, masuk nggak suaraku? Masuk. Tapi ya lumayan lebih keras daripada yang tadi. Terus aku tak pindah handphone aja. Acaramu udah kelar, Jeff. Yang tadi, Jeff. Kampus dah. Acara Hima ya? Iya, IMB. Iya, Apa itu singkatan IMB? inisiasi mahasiswa baru. Oh. Ya, kedengeran semua ya. Oke, mantap. Ya. Iki tak.
Ya teman-teman yang mungkin minggu lalu nggak belum bergabung waktu itu. Jadi di Komsel ini kita akan membahas satu tema di mana kita membahas di kitab Wahyu itu yang bertema warning. Ya, aku bakal review sebentar review sebentar buat teman-teman mungkin kita belajar di warning part pertama kemarin kita sudah belajar tentang peringatan. Jadi kita kan belajar tema ini warning loh ya. Warning itu kan sebuah kata-kata peringatan buat kita semua, buat anak-anak muda yang gabung di Komsel hari ini, suatu peringatan yang dimana Tuhan ingin memperingati bagaimana sih kehidupan kita selama di dunia ini gitu. Kita belajar di tema warning ini ada 7 jemaat gitu. 7 jemaat dan kemarin kita udah belajar empat peringatan dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus dan Tiatira. Jadi saya review sedikit. Jadi kemarin kita itu sudah belajar tentang peringatan tidak memiliki toleransi. Ya kalau kalian bisa baca nanti di Wahyu itu kita belajar peringatan untuk tidak memiliki toleransi. Toleransi atas apa? Toleransi atas dosa gitu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Kita hidup di dunia ini, ya, kita tidak boleh setengah-setengah dalam menolak dosa. Jadi kita benar-benar 100% menolak dosa tersebut. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar juga peringatan yang dilanggar akan dapat hukuman. Gitu. Kita akan menerima hukuman nanti saatnya Tuhan datang. Kita mau saat Tuhan datang yang kedua kali kita ingin dikenal Tuhan, kita jangan sampai kita mendapatkan hukuman dan akhirnya kita akan merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa, penyesalan yang luar biasa karena kita ternyata selama kita hidup di dunia ini kita ternyata malah nggak dikenal Tuhan atau padahal kita sudah memberikan waktu kita ke Tuhan, tetapi ternyata dalam diri kita masih ada beberapa hal mungkin dosa yang masih kita yang masih kita dapati dalam setiap hidup kita gitu. Akhirnya Tuhan nggak mengenal kita itu jadi peringatan buat kita sama-sama kita bisa lepas dari dosa tersebut gitu. Kemudian peringatan untuk menguji kesetiaan, ketaatan gitu. Peringatan ini dimana kita terus diminta untuk tetap setia pada Tuhan, mengingat bagaimana kita pertama kali kita mengenal Tuhan, kita benar-benar merasakan kasih-Nya Tuhan. Jadi semakin hari kita pertahankan itu, ya kita pertahankan itu. Dan yang kedua ini kita mau belajar di warning part 2. Kan? Kita belajar di warning part 2, kita buka dulu di Wahyu 3. Saya share screen aja di sini ya. Oh ini teman-teman bisa lihat di grup youth ya, kalau misalnya kalian mau lihat ini materinya. Ya ini bentar
share screen kan. Cara share screen ya apa ya? Oh ini. Ya ini udah kelihatan ya share screen-nya. Halo teman-teman, kelihatan ya? Iya kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Ya, yuk sama-sama baca dulu. Yuk, mulai dari Lintang dulu ini yang bagian jemaat di Sardis ini ya. Baca ya. Kepada jemaat Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Itu aku tahu segala pekerjaanmu, kau dikatakan hidup padahal kau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Maka menang, ia akan dikenakan pakaian putih, yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, selanjutnya mungkin Marco bisa bacakan yang di bagian jemaat Philadelphia ya. Halo Marco. Sorry. Masih ke-mute tadi. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan. Gimana tadi ya? Ayat 9, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam dalam bumi. Ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat.
Lanjut lagi, mungkin Jeffrey bisa bantu baca. Ini yang terakhir, Jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Pasal 14 ya? Ya, Kan? ayat 14 benar. Ya. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi, yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan marang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku akan menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia aku tokol dan kuajar. Sebab ia lelakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtaku. Katanya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Men. Ya, teman-teman. Oh, bandwidth low. Halo, ini masuk ya suaraku ya? Halo? Masuk. Masuk ya? Ini jelas kok, Ustaz. Jadi, sebentar ini videoku kok kecil jadian, tak pin video. Ya, jadi teman-teman kita udah belajar tentang dari 3 jemaat ya tadi ya. Kita belajar tadi ada jemaat di Sardis, Philadelphia, kemudian Laodikia. Kita mau belajar satu persatu, ya toh? Satu persatu dari ke-7 jemaat ini. Dari peringatan-peringatan itu ada suatu peringatan untuk berantisipasi gitu. Berantisipasi di mana kita diperingatkan untuk bisa berubah, dan juga Tuhan memperingatkan kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan, hari apa, itu kita nggak tahu ya teman-teman ya. Dan Tuhan mau ingatkan kita, gitu. Tuhan mau ingatkan kita untuk bisa mulai mengoreksi diri dalam setiap kehidupan kita gitu. Apakah dari ketiga jemaat ini, contoh dari ketiga jemaat ini, apakah kita termasuk dalam salah satu mereka ini, ya toh? Dan ilustrasinya seperti kita ini lagi berada di lampu lalu lintas loh, di mana ada peringatan kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jangan sampai waktunya kita disuruh jalan sama Tuhan, kita disuruh ayo cepat bertumbuh, dan ternyata kita malah malas-malesan. Dan Tuhan bilang kamu jangan kompromi sama dosa, dan tapi kita malah tidak mendengarkan peringatan Tuhan gitu. Dan akhirnya kita udah belajar di sebelumnya, kalau saya udah jelaskan di part 1 ya toh, ada jemaat-jemaat yang diperingatkan juga itu, dan akhirnya
banyak yang akhirnya nanti Tuhan memperingatkan banyak kekurangan-kekurangan pada jemaat itu. Nah, kita mau belajar yang pertama itu ada peringatan membuat kita berwaspada gitu. Adanya peringatan yang membuat kita untuk berjaga-jaga. Tentu diperlukannya kehati-hatian di dalamnya. Jangan sampai kita lengah dan jatuh dalam bahaya. Seperti di jemaat Sardis yang kelihatannya baik-baik saja, namun sebenarnya mereka sedang lengah. Jadi kalau kita lihat di pasal yang ketiga, ya, pada saat saya membaca ini gitu, ada suatu teguran yang sangat-sangat keras sih. Ada satu teguran yang sangat-sangat keras di mana seperti yang di ayat yang ketiga, ayat yang pertama saya bacakan ya. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, di sini ada tertulis engkau mati tanda seru gitu teman-teman. Jadi betapa ini suatu peringatan suatu peringatan atau statement yang kayak kalian mungkin bahasa kasarnya mungkin kalian itu kayak dihujat gitu. Dihujat, kamu ini mati sebenarnya gitu. Kamu ini mati. Kelihatannya aja kamu hidup tapi kamu sebenarnya mati. Dan kalau kita belajar diteruskan itu karena ini di ayat yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tertinggal yang sudah mati, sebab tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dan kita mau belajar gitu teman-teman di sini kita mau belajar untuk mengoreksi diri kita gitu loh. Benar kita mungkin mengikuti, sekarang kita sama-sama ikut komsel, kita sama-sama ikut ibadah youth, mungkin kita tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas ibadah kita tetap berinteraksi dengan teman-teman, sharing firman itu. Tetapi bukan hanya sekedar di kehidupan di gereja saja, tapi juga yang diutamakan yaitu kehidupan kita sehari-hari. Dimana mungkin kehidupan relationship kita dengan Tuhan gitu. Dan juga ketulusan hati kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja gitu. Kemarin sempat saya singgung di ibadah youth gitu. Sempat saya singgung di mana kelihatannya kita memang mengikuti semua kegiatan di gereja. Kelihatannya kita udah rajin untuk beribadah. Tetapi apakah hati kita ini benar-benar serius atau benarkah hati kita ini benar-benar tulus di mana sepenuhnya kita ingin memberikan hati kita pada Tuhan. Di mana ada orang ibadah badannya di sini terus pikirannya kemana-mana, mungkin mereka tidak fokus atau mereka mungkin hanya main-main saja gitu, hanya main-main saja pada saat ibadah. Dan ini teguran yang sangat keras di mana engkau dikatakan hidup padahal engkau mati gitu. Dan di sini yuk sama-sama kita mulai kita mulai mengoreksi diri, kita mencari hal-hal kecil. Kenapa ya saya kok kadang waktu ibadah mungkin ada merasa kurang semangat atau bingung, atau kenapa kok tidak ada semangat untuk beribadah. Itu hal-hal satu kecil yang kalau kita biarkan itu lama-lama akan sangat-sangat berdampak gitu. Dimana hati kita ini yang penting harus berfokus pada Tuhan pada saat ibadah. Jangan sampai kita sudah terbiasa, kita setiap minggu akhirnya hanya sekedar rutinitas ibadah, dan akhirnya kita tidak didapati sama Tuhan. Kita memang benar di sini ibadah, tapi Tuhan tidak benar-benar ketemu sama kalian gitu. Dan dikatakan kita harus bertobat dan
hal ini juga diingatkan juga tentang kekudusan kita gitu, kekudusan kita, bagaimana kita kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah gitu ya teman-teman. Dan mereka ternyata di jemaat Sardis ada beberapa orang yang ditemukan tetap tidak mencemarkan pakaiannya gitu, dan di mana mereka layak gitu, dan akhirnya mereka bisa tetap mempertahankan hidup mereka, terus berkenan pada Tuhan gitu. terus bisa fokus ke Tuhan, dan mereka akhirnya dikenakan pakaian putih ya toh, dan kita akhirnya tetap tertulis di kitab kehidupan gitu. Dan memang apa ya, ini suatu teguran yang global gitu teman-teman, yang kita baca kayak misalnya tidak mencemarkan pakaiannya itu dimana kita ini hidup sepenuhnya lepas dari dosa gitu. Kita kalau udah belajar di warning yang sebelumnya, kita tidak ada kompromi dalam dosa dan 100% kita bersih gitu. Bersih, memang ya nggak ada manusia itu 100% nggak berdosa gitu, nggak ada. Cuman dimana kita tetap memiliki kemauan, kita punya niat untuk bisa oh ya aku ingin hidup benar, aku ingin hidup bersih, aku ingin nggak mau hidup dalam dosa gitu loh. Dan kita minta Tuhan, pasti Tuhan bisa mampukan gitu. Dan akhirnya waktu kita bisa menang dalam hal seperti itu gitu ya, menang untuk menguasai diri kita untuk tidak hidup dalam dosa, dan akhirnya Tuhan pasti membantu kita. Yesus itu ngomong, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dan kita mau belajar lagi di yang kedua, ingatan adalah batasan untuk kita tidak melewati atau melanggarnya gitu. Ya, ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak boleh lewati. Kadang dari batasan-batasan tersebut gitu, itu seperti kita itu ujian gitu teman. Kita ujian, mungkin di mana kita dituntut untuk bisa pikul salib gitu teman-teman. Kalian udah tahu kan apa maksudnya pikul salib itu, kalian pasti udah tahu, di mana kita menyangkal diri dari kehidupan duniawi dan kita ingin tetap jujur, kita harus tetap jujur dan tetap menjunjung tinggi apa yang Tuhan perintahkan, di mana jangan sampai kita terseret dalam kehidupan duniawi itu. Mungkin seperti contoh kalau dalam pekerjaan mungkin ada mungkin contohnya buat nakal gitu, mungkin diam-diam cari keuntungan sendiri, diajak temennya, dan di situ kita diuji, kita bisa nggak ngontrol diri kita supaya nggak terseret hal seperti itu. Itu salah satu contoh sih. Mungkin kalau di sekolah, kalau waktu kita ujian gitu, bener nggak kita serius jujur, jangan sampai sama seperti dunia. Kan kita diminta Tuhan untuk tidak sama seperti dunia gitu, melainkan sama seperti Bapa kita di sorga gitu. Dan jemaat di Philadelphia, Tuhan mendapati mereka menurut firman Tuhan dan tekun menjalaninya gitu loh. Dan perikop ini tidak ditemukan dikritikan seperti 5 jemaat lainnya itu. Keadaannya hampir sama dengan Smyrna itu. Sekalipun keadaan mereka tidak mengenakan, tapi mereka tetap menuruti firman Tuhan. Jadi tetap konsisten dalam menuruti firman Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan membuka pintu bagi mereka gitu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya gitu ya. Tuhan membuka jalan lebar untuk kita bisa bergabung dengan Tuhan di pesta, di mana kita bisa kumpul sama Tuhan gitu
surga Tuhan tetap mengenal kita gitu. Tuhan membuka lebar-lebar pintu buat kita gitu. Dan kemudian yang keenam, kita belajar tentang peringatan sebuah nasihat untuk mengintrospeksi diri ya. Jadi introspeksi diri ini kita ya seperti saya bilang tadi, ini seperti jadi poin paling terakhir buat yang kedua tadi, baik pun juga untuk poin-poin yang sebelumnya yang di warning part pertama gitu ya. Memang sadarkah manusia bahwa tak luput dari kesalahan? Kita semua manusia ini memang pasti sering luput lah. Kita pasti pernah jatuh dalam dosa, pasti kita sedikit-sedikit itu pasti itu ada. Dan sehingga kita perlu sebuah nasihat untuk merubah kehidupan kita jadi lebih baik gitu loh. Dan nasihat ini adalah yang bisa jadi peringatan buat untuk kita mengupgrade diri lagi supaya kita bisa lebih lagi bertumbuh dewasa gitu loh. Dan kalau kita belajar di jemaat Laodikia gitu ya, Laodikia ini Tuhan benar-benar menasihati mereka kalau mereka ini kalau kehidupan mereka ini suam-suam kuku gitu. Suam-suam kuku di antara dia ikut Tuhan tapi dia hidupnya tetap dalam dosa. Jadi antara tengah-tengah mereka tetap hidup di antara dosa dan konsisten ikut Tuhan. Jadi dan Tuhan itu memperingatkan jangan sampai gitu loh. Jangan sampai gitu loh. Dan Tuhan memperingatkan jangan sampai suam-suam kuku, dan Tuhan tuh nggak mau Tuhan itu nggak mau kalau kita menduakan Tuhan kita itu ingin kita untuk terus menjadikan dia jadi nomor satu itu. Jangan sampai kita menomorduakan Tuhan atau ya tidak ada pokoknya tidak ada hal lain yang dapat menggantikan Tuhan dulu. Dimana meskipun memang kalau misalnya mungkin kita terlalu fokus dengan waktu kita buat main-main atau hobi kita, dan juga mungkin ada beberapa kehidupan kita yang mungkin masih di dalam dosa. Mereka alasannya mungkin, oh aku belum bisa lepas Tuhan, aku belum lepas. Nah, tetapi jujur kayak gitu, mereka belum bisa lepas, tetapi dari omongan dan niat hati mereka itu tidak sinkron. Memang kita kelihatannya ngomong, oh aku belum bisa lepas dari dosa Tuhan. Aku minta kekuatan Tuhan untuk bisa kuatkan diriku bisa lepas dari dosa. Tetapi itu cuma sekedar ngomong aja. Tetapi hatinya ini tidak benar-benar sungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan itu ngerti kalau mana kita ini konsisten, mana kita sungguh-sungguh gitu. Dan akhirnya Tuhan memperingatkan kita jangan sampai kita suam-suam kuku gitu. Jadi benar-benar 100% kita konsisten mau hidup benar di hadapan Tuhan gitu. Dan benar memang kalau kita belajar di jemaat Laodikia gitu ya, mereka merasa dia lebih baik gitu. Namun Tuhan menasihatkan mereka untuk berubah jadi sikap mereka yang suam-suam kuku gitu. Dan akhirnya mereka jangan sampai dimuntahkan sama Tuhan. Dan juga ini buat peringatan buat kita juga, jangan sampai kita dimuntahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita setengah-setengah, hati kita didapati setengah-setengah hanya mengikuti Tuhan, kita masih senang melanggar peringatan dari Tuhan gitu. Kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Itu Tuhan memperingatkan kita jangan sampai kita hidup tuang-tuang buku gitu. Ya, kita mau belajar di introspeksi. Peter. Oke, gimana?
ini ya sini saya dapat introspeksi. Memang dari bagian yang pertama gitu ya. Bagian pertama itu saya punya introspeksi, tapi ini rasanya kelihatannya nggak perlu dijawab di sini. Jadi pertanyaan buat kalian bisa direnungkan itu mulai dari sekarang, dan bagaimana sikap kalian saat di posisi yang tadi kita itu peringatan kita Oh, gini, sorry. Tak interupsi bentar ya. Mending tutupin dulu. Jadi ini tutup dulu, terus recordnya kamu mati kamu stop. Nah, nanti dari introspeksi ini kita dewe aja. Ya wes lanjut naik lagi. Sorry. Bentar. Ya sebenarnya waktu saya mau buat introspeksi ini karena ada beberapa hal yang memang mungkin saya pertanyaan ini ya, bagaimana sikap kalian saat jika di posisi seperti yang saya jelaskan tadi di jemaat Sardis, di mana mereka langsung dikasih statement, engkau ini dikatakan hidup padahal engkau mati, gitu. Dan bagaimana sih respon kita saat tiba-tiba kita memang langsung ditegur sama Tuhan kayak gitu? Apakah kita tetap mengeraskan hati kita, atau kita benar-benar ingin sadar gitu, ingin sadar apakah kita ingin saya jujur Tuhan, saya ingin bertobat dan ingin terus ke Tuhan secara komitmen gitu. Dan ini nomor satu ini nggak perlu dijawab karena saya ingin teman-teman introspeksi kan buat diri kita sendiri loh, dimana ini saya ingin teman-teman bisa merenungkan dari sekarang, mungkin besok, terus besok lagi setiap harinya gitu. Jadi jangan sampai kita ditemukan tetap mengeraskan hati kita kalau kita ditegur itu. Jangan sampai kita ditegur sama Tuhan, jangan sampai kita mengeraskan hati kita nggak mau terima itu, dan akhirnya kita mengalami penyesalan yang sangat luar biasa gitu, dan kita nggak diterima sama Tuhan. Dan yang kedua, pernahkah kalian merasa ingin berada di ambang batas gitu, dan hal-hal sulit yang untuk dilanggar, hal-hal sulit yang dilanggar. Dan saya juga nggak minta jawaban di sini, ya. Saya nggak minta jawaban, saya cuma ingin teman-teman merenungkan pertanyaan ini. Pernahkah kalian merasa ingin berada di ambang batas saat diuji Tuhan? Mungkin kalian sedang hidup dalam dosa yang mungkin kalian rasa sulit gitu. Dan itu apakah ada hal yang memang sulit untuk dilanggar itu, dan kalian, karena memang kalau kita hidup dalam dosa, kayak kita semakin hidup sering dalam hidup dosa, dan kita juga tetap menjalani hidup kita dalam kehidupan kerohanian kita seperti yang kita jelaskan di jemaat di Laodikia gitu ya. Mereka merasa diri mereka lebih baik gitu. Dan seperti saya bilang, orang yang salah pasti tidak akan merasa dirinya salah gitu. Dan saya ingin hanya mengingatkan kita di Komsel ini, mengingatkan apakah kalian pernah berada di ambang batas saat diuji Tuhan itu, adakah hal-hal yang sulit yang untuk kalian untuk bisa lepas gitu, untuk kalian nggak langgar gitu. Dan yang ketiga ini yang mewakili dua pertanyaan, kalau memang kalian merasa ada hal seperti itu, bagaimana langkahmu untuk mengintrospeksi diri gitu.
Nah, ini pertanyaan buat teman-teman di sini. Mungkin Marco, Lintang, Jeffrey, Dwiki, Peter. Kalau kalian memang diperingati keras dan kalian sadar. Halo? Sinyal kita putus-putus. Oh ya. Jadi ini buat kalian ya, ini pertanyaan kalau jadi pertanyaan nomor pertama gitu ya. Kalau memang kalian merasa benar-benar oh ya aku ditegur dan kalian memang ingin benar-benar komitmen dan ada beberapa hal dosa yang sulit kalian untuk lepas gitu. Dan langkah kalian kira-kira apa untuk dalam mengintrospeksi diri. Jadi langkah kalian untuk bisa melaju, untuk bisa meninggalkan kehidupan dosa kalian itu bagaimana kira-kira? Contoh mungkin Marco. Oke, untuk introspeksi pertama ya. Langkah. Ini Apa tadi? satu tok sih pertanyaannya. Sorry, pertanyaannya putus-putus. Pertanyaannya putus-putus. Apa? Tak ulangi lagi ya pertanyaan. Jadi aku punya 3 pertanyaan gitu loh. 3 pertanyaan di mana ini memang aku menemukan pertanyaan ini itu 2 di antaranya itu cuman pertanyaan yang apa ya? Pengennya kalian tuh introspeksi diri sendiri, nggak perlu diceritain sih maksudnya. Bagaimana jika kalian di posisi seperti jemaat di Sardis, gitu. Kalian tiba-tiba kasih statement kalian ini hidupnya salah gitu. Kalian hidupnya salah dan tiba-tiba memang Tuhan itu benar-benar menasehati kalian gini loh, sebenarnya hidupan kalian tuh jangan sampai kayak gini gitu ya. Oh ya. Dan Oke. Dan ini aku sebenarnya minta jadi nggak usah dijawab sebenarnya. Ini jadi introspeksi kita buat PR di rumah gitu. Kira-kira kalian mengeraskan hati atau ingin luluh gitu, atau kalian ingin benar-benar lepas dan mengakui secara jujur gitu. Oke. Jadi nah terus ini buat PR ya. Terus nomor 2, pernahkah kalian merasa ingin berada di ambang batas gitu? Jadi ini emang masalah kalian sendiri sama Tuhan gitu loh, tentang hal-hal mungkin dosa kalian, mungkin entah seberapa itu dosa kalian benar-benar sulit kalian lepaskan atau apa gitu ya. Dan pernahkah kalian ada beberapa dosa seperti itu gitu. Itu memang buat PR. Jadi itu buat introspeksi kalian, adakah seperti itu? Dan yang nomor 3 ini kita jelaskan ini mungkin ada beberapa introspeksi dari teman-teman bisa ditangkap buat teman-teman lainnya. Jadi bisa saling sharing gitu bagaimana sih caranya bisa punya langkah pertama untuk bisa lepas dari kehidupan dosa gitu. Contohnya gitu. Introspeksi diri. Kamu apa ya. contohnya? Kalau aku berarti kan aku menjawab poin yang ketiga kan. Ya, Karena poin pertama sama kedua adalah introspeksi diri. Ya, maksudnya dijawab untuk diri sendiri. Itu cuma refleksi. Ya, bisa nggak? Jadi, oke. Ya, kalau aku sih langkahnya adalah untuk bisa benar-benar bertobat seutuhnya itu pasti proses ya. Kayak nggak bisa langsung semudah itu mengembalikan telapak tangan kayak gitu. Yang pasti proses, dan yang kedua komitmen dari awal sepenuhnya kalau udah nggak mau lagi, nggak mau berkutat dalam dosa itu lagi. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya, karena kan bertobat itu kan definisi singkatnya adalah kamu sadar dan berbalik. Gitu kan. Kalau kamu sadar tapi nggak berbalik, ya berarti kamu hanya sebatas kamu tahu akan kesalahanmu, kamu tahu kamu menyesali perbuatanmu, udah itu toh. Tapi kamu nggak mau berubah. Nah, tapi kalau bertobat itu kan sadar dan berbalik, artinya ada pemberesan. Dan salah satu pemberesannya ya mungkin
pelepasan kalau menurutku, karena pelepasan itu juga sebagai tanda kita udah melepaskan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi dosa kita. Jadi kalau menurutku ya langkah-langkah untuk meninggalkan dosa yaitu tadi sadar, introspeksi. Yang kedua komitmen untuk stop, untuk tidak berkutat dalam dosa yang ada. Dan yang ketiga segera lakukan pemberesan. Dan yang keempat berarti tahapnya adalah kamu alias aku udah hidup baru. Artinya udah tidak berkompromi dengan dosa yang lama. Yang kelima ya daftar jadi anggota jemaat gitu kan. Yang keenam panjang banget kayak mungkin ya 4 itu tadi. Ya. Dwiki mungkin, Dwiki. Langkah-langkah buat kamu. Langkah-langkah bertobat. Ya, yang pertama kita harus sadar. Ya benar kan? Benar. Kalau kita sadar kalau kita berbuat kejahatan, kita harus balik sama Tuhan lagi. Terus apa lagi? Terus itu langkah-langkah bertobat. Ya, apa ya? Kemarin udah apa itu toh lah. Mungkin introspeksi, mungkin ada hamba Tuhan yang dipercaya, mungkin sharing, gitu kan juga bisa membantu sih. Harus sih. Konseling itu kan hal-hal yang bisa membantu kita bisa tukar pikiran gitu, ada sih juga. Ada lagi nggak kira-kira? Peter ada nggak? Jeffrey ayo Jeff. Coba Jeff. Jeffrey. Dijawab Jeff. Langkah-langkahnya ya, kalau menurutku Ya, langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama itu saya harus memikirkan masa depan bukan masa lalu. Nah, kalau aku misalkan aku mikirkan masa lalu, aku menyalahkan masa lalu, aku bisa seperti ya emosi gitu banget. Yang kedua, aku ya harus mengintrospeksi diri. Apakah itu tingkah lakunya benar atau salah? Ya jelas bahwa aku harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu, supaya aku bisa menuju ke nilai yang baik itu. Dan yang ketiga itu aku pasti diajarkan oleh mama sama temannya mama gitu ya, seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus sucikan hidupku, dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku, dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus bebaskan hidupku, dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus bentengi aku, dalam nama Tuhan Yesus darah Yesus lindungi keluargaku. Dan yang keempat, supaya kita tidak kena setan jahat atau kena sesuatu yang mungkin yang nggak ada mencurigakan gitu, ya sebaiknya kita belajar untuk menggunakan doa itu yang sudah diajarkan oleh temannya mamaku itu. Dan yang keenam itu kita kembali introspeksi diri lagi. Gimana caranya supaya aku bisa menjadi baik gitu. Aku ya punya sharing gitu, ya mikir-mikir masa lalu, ya kemudian aku itu ya berjalan ke masa lalu, ya sebaiknya aku ya harus menuju masa depan. Kiranya baik gitu sih. Berarti tetap jangan fokus ke kehidupan lama gitu ya berarti ya. Jadi kalau kita mulai mau berubah, kita tetap jangan sampai kita menoleh ke belakang kehidupan lama kita yang mungkin kita hidup dalam dosa, jangan sampai kita menoleh ke belakang, tapi tetap lihat ke depan, lihat Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya fokus kita tetap bisa komitmen mau lepas hidup benar kita mau tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya. Mungkin Lintang ada Lintang. Ya sama kayak apa ya?
memperbaiki diri dari masa lalu, terus mengintrospeksi diri perbuatan yang salah sama yang benar, sama mirip kayak Jeffrey gitu tadi. Ya, ya udah kalau gitu Peter mungkin bisa nambahi. Oke, thank you untuk pembahasannya Maxi. Jadi ya, hari ini usai juga materi kita warning yang part kedua. Jadi juga sudah selesai semuanya. Dari part pertama sampai part kedua ini dijelaskan tentang 6 fungsi sebenarnya, 6 fungsi dari warning yang Tuhan berikan kepada ketujuh jemaat. Tadi juga sudah cukup jelas, tapi aku cuma ingin menambahi sekitar ya 5 menit, 2 menit lah, 2 menit sampai 5 menit penjelasan mengenai dari ketiga jemaat tadi dan mengapa Tuhan sampai menegur dan memperingati kepada 3 jemaat ini. Walaupun salah satu diantaranya seperti Philadelphia, Tuhan tidak menegur mereka, Tuhan juga tidak memberikan kritikan kepada mereka, justru Tuhan memberikan kritikan kepada 2 jemaat, yaitu Sardis dan juga Laodikia. Karena keberadaan di Philadelphia hampir sama sebenarnya dengan keberadaan di Smyrna, tadi juga sudah dijelaskan oleh Maxi. Tapi yang mau tambahi adalah kedua jemaat ini, yaitu antara Sardis dan juga Laodikia. Mereka dalam posisi yang nyaman, mereka dalam posisi yang enak, dalam kehidupan perekonomian yang cukup bagus. Apalagi Sardis, ini cerita sejarahnya sedikit, Sardis itu terkenal sebagai satu tempat yang aman dan nyaman bagi mereka, sehingga para pengajar-pengajar palsu seperti yang di Tiatira, seperti yang di Pergamus itu tidak ada. Bahkan penyembahan kaisar di sana pun juga tidak menjadi ancaman buat mereka orang-orang Kristen di sana. Ditambah lagi secara geografis, di mana kalau teman-teman belajar sejarah, ada satu sungai itu dialiri, sungai namanya Sungai Paklotus. Itu mengaliri di sekitar gunung, namanya gunungnya itu Tmolus, Tmolus, Tmolus. Jadi tempat tinggal Sardis itu di kanan kiri mereka, bahkan sekeliling mereka itu ada satu jurang, sehingga musuh tidak bisa masuk. Secara keamanan mereka cukup ketat. Secara keamanan mereka cukup aman gitu sebenarnya. Tetapi disinilah mereka menjadi lengah. Kenapa? Makanya kenapa Tuhan memberikan peringatan seperti kamu mesti berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri. Nah, kenapa kalau kita mau belajar dari kisah Sardis ini, ada satu tulisan dari sejarawan Yunani namanya Herodotus. Dia mencatatkan bahwa suatu saat Raja Lydia, jadi Sardis ini ibu kota dari Lydia ya. Dan bukan cuma itu, dari lereng Gunung Tmolus itu ada mereka punya sumber kekayaan emas di sana lah. Kalau di Indonesia ini seperti Freeport gitu ya kan, di Papua sana. Tetapi di sana mereka di lereng Gunung Tmolus itu menjadi pasar perdagangan emas, bubuk emas yang cukup populer waktu itu, harganya juga lumayan dan perekonomian mereka sangat bagus. Secara geografis mereka aman, secara ekonomi mereka juga bagus, mereka nyaman, tidak ada ancaman apapun di situ. Itu sebabnya makanya Tuhan mengatakan gini, kamu tuh kelihatannya hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Maka Tuhan bilang kamu mesti berjaga-jaga tuh. Kenapa? Karena mereka di dalam zona kenyamanan mereka, zona keamanan mereka itu lengah. Makanya dicatat dalam satu cerita sejarawan Yunani ini namanya Herodotus, dia mencatatkan bahwa suatu saat ada Raja Lydia ini yang ibu kotanya adalah Sardis tadi, itu menyerang Raja Persia. Waktu ternyata Raja Lydia ini menyerang Raja Persia,
ternyata Raja Lydia ini terkepung gitu. Akhirnya dia mundur melarikan ke benteng mereka, yaitu Sardis tadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Sardis ini tinggal di atas lereng gunung gitu. Kanan kirinya jurang, jadi musuh tidak akan bisa datang dengan mudah ke Sardis. Benteng mereka cukup kuat. Nah, Raja Lydia ini tadi melarikan diri ke benteng Sardis. Rupanya waktu dikejar oleh Raja Persia dan semua pasukannya bingung. Kenapa? Karena di lereng yang cukup tinggi, cukup berbahaya, dan secara pemikiran mereka, dalam ilmu perang mereka, sulit untuk mengalahkan di atas lereng, karena mereka di daratan. Di dataran gitu. Sehingga raja dari si Persia ini, dia membuat satu sayembara kepada seluruh prajuritnya yang berani untuk masuk membobol benteng dari Sardis tersebut dan menyerang tersebut. Maka akan dihadiahkan satu hadiah yang cukup besar waktu itu. Nah, ternyata ada satu prajurit, satu pahlawan yang dia coba untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Raja Persia untuk mengalahkan kota Sardis tersebut. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh satu prajurit ini? Dia melakukan analisa, teman-teman. Waktu dia melakukan analisa, dia melihat di penjaga. Tiba-tiba dalam penjagaan itu, topi prajuritnya jatuh. Mungkin karena takut atau gimana, si prajurit ini turun ke bawah. Dan itu dimata-matai oleh si prajurit tadi yang mengikuti sayembara dari Raja Persia. Diamati, dia melihat gitu cara atau akses masuk turun naiknya dari prajurit ini. Ya, prajurit ini justru ini tadi ketidakhati-hatian pertama, bahwa prajurit ini tidak melihat bahwa ada pasukan Persia yang sedang mengamati mereka. Jadi dengan santainya prajurit ini, mungkin karena saking ketakutan topi prajuritnya jatuh, dia cuma mengambil dengan santainya tanpa dia tahu bahwa ada yang memata-matai dia. Sehingga ceritanya prajurit Persia tadi sudah tahu akses masuknya nih. Waktu tahu, akhirnya dia pilih tim khusus untuk membobol masuk melewati akses yang tadi. Waktu mereka sampai di atas lereng, ini yang lucunya, di atas lereng ternyata tidak ada satupun penjaga di situ. Dan di situ kesempatan mereka mengalahkan Sardis, dan ternyata kota itu habis dilululantakan. Makanya kenapa Alkitab memberikan teguran kepada kota Sardis waktu itu dengan mengatakan berjaga-jagalah. Artinya apa? Peringatan pertama itu fungsinya supaya apa? Kita ini mesti waspada. Kehati-hatian itu bukan lagi ranahnya Tuhan, kehati-hatian itu ranahnya kita. Jadi waktu kita salah, waktu kita jatuh, ya punishment itu yang kita terima. Kehancuran kita akan kehilangan semuanya. Seringkali kan kita merasa lengah di situ. Waktu posisi kita nyaman, waktu posisi kita aman, kita merasa tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, maka kita jadi orang Kristen yang lengah. Itu sebabnya kekristenan mesti perlu sebuah ancaman. Kekristenan perlu sebuah bahaya. Untuk apa? Mewaspadai diri mereka, menjaga diri mereka. Supaya apa? Dengan adanya ancaman bahaya ini bukan untuk membuat kita semakin down, tetapi membuat kita semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Karena apa? Seringkali dalam kenyamanan kita, keamanan kita, kita sering jadi lengah. Itu sebabnya waktu di India, murid Mahatma Gandhi mengatakan kepada Mahatma Gandhi gini, "Guru, kekristenan sedang menyebar luas di India. Apa yang kita harus lakukan?" Mahatma Gandhi cuma santai. Dia mengatakan bahwa kasih mereka kenyamanan, harta, kekayaan, semua fasilitas yang mereka butuhkan. Dan itu mereka berikan. Dan ternyata waktu kekristenan di situ difasilitasi dengan kenyamanan, kemewahan semuanya, disitulah kekristenan mulai runtuh. Maka akhir hari ini kita sadari kehidupan kita semua ini loh yang menyaksikan ini. Di waktu-waktu terakhir ini, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang lengah. Tapi kita harus siap sigap selalu. Seperti di Laodikia tadi. Tuhan juga mengatakan mereka juga memiliki kekayaan. Mereka juga merasa diri mereka kaya. Mereka merasa mereka punya semuanya. Tapi Tuhan bilang, kamu itu suam-suam kuku.
suam-suam kuku itu nggak panas ya nggak dingin. Maka Tuhan bilang, kalau kamu seperti itu, kamu akan dimuntahkan. Kita jadi orang Kristen seringkali gitu kan. Kita sulit untuk menentukan mana yang sebenarnya kehendak Tuhan atau yang bukan kehendak Tuhan. Jadi kita cenderung menggabungkan menggabungkan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Padahal keinginan kita tuh seringkali bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Maka ayo malam hari ini, saya mengajak setiap semuanya, baik dari Lintang, Jeffrey, Maxi, Marco, Dwiki, yang bergabung hari ini, peringatan ini menjadi satu tanda, satu sinyal, mendeteksi kekristenan kita, bahwa kita mesti siap selalu. Supaya apa? Kita ini tidak melebihi batasan yang Tuhan kasih. Jadi dalam kehidupan kita ini, memang Tuhan kasih kita sebuah free will, kehendak bebas. Tapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya, semena-menanya. Tetap ada batasan yang setiap kita tidak boleh langgar itu. Tapi waktu kita langgar, itu akibatnya kita tanggung sendiri kok. Nah yang menariknya, itu tadi di jemaat Philadelphia. Tuhan tidak menegur mereka. Sebab Tuhan tahu, Tuhan tahu yang menjadi penderitaan mereka. Kejadian ini sama seperti di Smyrna. Maka kita harus yuk menjaga kehidupan kita lebih baik lagi, mempersiapkan kehidupan kita jauh lebih baik. Kalau tadi di Philadelphia, Tuhan tahu kekuatan di jemaat Philadelphia itu tidak seberapa, tapi mereka taat menuruti peraturan peringatan yang Tuhan berikan itu, mereka taat dengan firman Tuhan. Itu kan juga sebagai sebagai penunjuk arah dalam kehidupan mereka. Itu mereka turuti firman Tuhan. Mereka menaati dalam keadaan mereka yang tidak mengenakan, sekalipun mereka mengalami pencobaan. Tapi mereka tetap menantikan itu. Jadi yuk, keenam fungsi yang kita sudah pelajari dari part pertama sampai part kedua ini menjadi rema buat setiap kita untuk kita tetap menjaga kekristenan ini, berjaga-jaga selalu, supaya apa? Supaya Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi selanjutnya untuk teman-teman. Komsel selanjutnya akan berbicara tentang signify. Signify itu bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang warning, peringatan, maka materi selanjutnya akan bicara tentang signify, tentang tanda-tanda tertentu, tanda-tanda atau fenomena-fenomena apa sih yang terjadi hari-hari ini, supaya kita ini bisa tahu kita memiliki kepekaan dan kesiapan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Saya minta hambanya Marco untuk kita tutup dalam doa. Oke. Ya. Thank you buat semua yang sudah hadir, yang ingin saya sampaikan. Dan tayangan komsel ini juga sudah direkam untuk dimasukkan ke YouTube. Jadi teman-teman buat yang bisa gabung bisa ikut. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, kami sudah belajar mengenai warning part 2, the end of time. Waktunya sangat terbatas, waktunya adalah akhir dari waktu yang ada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah lewat materi komsel ini bukan kami menjadi dihantui oleh ketakutan, tetapi kami percaya untuk sama-sama diingatkan kembali bahwa kekudusan untuk serupa dengan segambar dengan Engkau adalah penting bagi kami, dan juga kami mau menghidupi firman itu setiap saat, setiap harinya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, menjemput kami, menyertai kami, sehingga kami layak di hadapan dan dapat bagian dalam kerajaan. Mengucap syukur Tuhan lewat materi ini yang sudah sangat memberkati kami. Biarlah kalau materi ini sudah selesai disampaikan, materi warning part 1, warning part 2, dan kini saatnya Tuhan untuk sama-sama mempraktekkan, untuk sama-sama kami mau boleh menghidupi setiap materi ini. Tuhan berkati Peter sebagai leader komsel ini, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat, lipat kalikan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat Maxi yang sudah menyampaikan benar firman-Mu, tambah-tambahkan penyertaan-Mu, hikmat, berkat-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat studinya Tuhan yang saat ini dalam proses penyelesaian sidang akhir, dan juga kami berdoa berkati Maxi Tuhan sebagai leader youth kami Tuhan, biarlah boleh roh hikmat, roh kebijaksanaan,
Roh kepemimpinan turun menyertai Maxi sehingga bisa membawa youth ini lebih lagi Tuhan untuk kau pakai pelebaran sayap pelayananmu Tuhan. Ganti juga Tuhan buat Lintang yang saat ini sedang menghadapi sekolah online kelas 2 SMA. Ngomong berkati Tuhan buat keluarganya Tuhan. Biar lewat hidup Lintang boleh menjadi berkat bagi keluarganya, boleh menjadi berkat bagi sekolahnya. Dan juga kami berdoa buat Jeffrey Tuhan juga Tuhan yang saat ini sudah mulai aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga mengikuti kuliah online. Kami percaya Tuhan anakmu Tuhan Jeffrey boleh sama-sama menjadi berkat dimanapun ia berada, baik dalam keluarganya, gereja, bahkan di kampusnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Dwi, nama-nama perkuliahan, tambahkan berkat, tambahkan kecerdasan, pimpinan Roh Kudus Ilahi selalu ada buat Dwiki Tuhan, khususnya Tuhan berkati lewat apapun yang Dwiki kerjakan biarlah selalu mengat. Suaramu tak stop ya. Tuhan Yesus berkati. Iya. Makasih.